Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sucipteningsih dengan NIM C1C022110. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai makalah perpajakan satu saya, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama, pengertian sifat pembayaran. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Membayar pajak ini bersifat memaksa, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pajak berdasarkan sifat. Yang pertama, ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si wajib pajak. Beberapa contoh pajak subjektif adalah pajak impor, bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi objeknya saja dalam pengenaannya, yaitu WNI yang mempunyai atau menggunakan alat-alat yang dikenai pajak, pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang mewah, dan juga pemakaian barang mewah, WNI yang melakukan pemindahan hartanya dari Indonesia ke negara lain. Kemudian ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, seorang anak tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Kemudian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Pengecualian PPh pasal 21 yang pertama, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang kedua, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB, POT atau PUT, PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur 7 mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari POT atau PUT PPh. Kemudian PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan kepada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi, tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisaran antara 0,25% sampai dengan 1,5%. Kemudian ada PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Kemudian PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan
yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Jenis pembayaran PPh Pasal 25 terdapat 2 jenis pembayaran angsuran. PPh Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu ada yang pertama wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT, dan ada PPh 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. Kemudian ada mengenai PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Subjek pajak pemotong PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, kedua subjek pajak dalam negeri. Objek pajak yang wajib dipotong PPh Pasal 26 adalah yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan pun saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.